Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara, para pemirsa TV Dumai yang kita hormati, pertama bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita bersama-sama melaksanakan ibadah, yakni ibadah Ramadan, puasa. Ini merupakan salah satu kewajiban kita setiap muslim. Kemudian selawat dan salam kita unjukkan buat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi Rasulillahi ajmain. Bapak-bapak, saudara-saudara, hari ini judul yang kita angkat di dalam pelaksanaan santapan rohani yakni hakikat sabar. Hakikat sabar itu sesungguhnya itu adalah sifat yang dihunjamkan oleh Allah kepada setiap muslim yang beriman kepadanya, yakni merelakan, meridoi apa yang telah Allah berikan kepadanya, baik itu tantangan hidup secara duniawi, secara hakiki, yakni sabar di dalam melaksanakan kehidupan ini. Bapak, saudara-saudara, Al-Quran dan hadis-hadis Nabi banyak berbicara persoalan ini. Makanya hakikat sabar itu ada 4. Yang pertama, as-sabru fit ta'ati, sabar di dalam taat kepada Allah. Ini merupakan salah satu cara sebagai seorang muslim yang beriman, yang yakin adanya hari-hari belakangan yang akan diperhitungkan segala persoalan hidup, baik itu hidup secara kepada Allah maupun kepada sesama manusia, yakni hablim minallah wa hablim minan nas. Bapak, saudara-saudara, taat adalah suatu hal yang harus kita laksanakan. Seorang muslim bila mana dia taat menghadapi kehidupan ini, yakni apa yang telah Allah berikan, niat harus terus kepada Allah. Pertama, niatnya jujur, bagaimana dia menyelesaikan kehidupannya, baik secara ekonominya, baik secara pendidikannya, baik secara menghadapi berbagai macam tantangan. Apa tantangan kita hari ini? Kita tengok bapak, saudara-saudara, maksiat telah merajalela di dalam kehidupan kita. Merajalela baik yang namanya secara pikiran-pikiran, secara zohiriah, sekarang yang namanya maksiat di hadapan kita. Sebagai seorang muslim, hendaknya kita jauh yang demikian, menjauhi menurut akal yang sehat, menjauhi secara alat panca indera yang sehat. Dengan sabar pasti kita menang. Tengok bapak, saudara-saudara, Allah katakan innallaha ma'as sabirin. Orang yang pasti menang adalah orang-orang yang sabar di dalam menghadapi berbagai macam ancaman hidup. Ini satu. Yang kedua, yakni hakikat sabar itu adalah sabar menghadapi maksiat. Maksiat sekarang merajalela. Andaikan kita bapak, saudara-saudara, menghadapi maksiat itu diajak untuk memperbuatnya, tentunya kita alasi dengan berbagai macam dalil, baik itu secara dalil qat'i yang sumbernya dari Al-Quran, apa sumbernya dari hadis-hadis Nabi. Tolak dia, jangan pernah dekati maksiat. Ini sabar. Inilah bapak, saudara-saudara, bayangkan sebuah kisah yang kisah ini kalau kita renung-renungkan sangat berarti dalam kehidupan kita.
mana yang kita yakin makhluk Allah ini semuanya kadangkala manusia itu punya akal, tetapi ada makhluk yang dia tidak punya akal tapi kadang-kadang seolah-olah punya akal. Apa dia? Ada dua makhluk yang namanya kera dengan kura-kura. Kera dengan kura-kura tersebut pada suatu ketika si kura-kura dikasih oleh seorang bapak peladang serumpun batang pisang, lalu kemudian si kura-kura tadi berupaya untuk batang pisang tadi bisa dilaksanakannya supaya dia bisa berubah, bisa dia berbuah. Akhirnya datanglah si monyet atau si kera tadi. Wahai kura-kura, maksudmu ingin menanam pisang ini? Iya. Nah, apa yang kau bisakan untuk supaya dia berbuah? Saya akan sabar menunggu dia berbuah. Akhirnya si kera tadi berkompromi dengan kura-kura, kalau begitu kita sama-sama untuk menghuninya, untuk merawatnya agar kelak nanti bila berbuah kita berbagi dua. Akhirnya si kura-kura sabar yang demikian bapak saudara-saudara. Lalu maklum hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan pun berganti dengan tahun. Akhirnya berbuahlah pisang tadi. Maklumlah kura-kura tidak bisa memanjat, si kera yang bisa memanjat. Lalu setelah pisang tadi masak, apa kata si kera? Wahai kura-kura, engkau tidak bisa memanjat ini pohon pisang, lalu saya yang bisa. Lah, saya mengambilnya, saya akan jatuhkan kepadamu. Akhirnya tipuan dari kera tersebut diiyakan oleh si kura-kura. Kura-kura menunggu di bawah. Pisang tadi dimakan hancur, dihancuri, dihabisi oleh si kera tadi tanpa memberi kepada si kura-kura yang menghadap dari bawah. Bapak-bapak, saudara-saudara, akhirnya setelah pisang tadi habis, si kura-kura tidak ada dapat sedikit pun. Dengan sabar hati si kura-kura tadi menangislah, berhibah dan menyerahkan diri kepada penguasa kehidupan yakni Allah. Akhirnya si kura-kura pergi tanpa ada menghiraukan si kera tadi, karena si kera tadi telah menipunya. Hari berganti kemudian berganti. Nah, berbulan-bulan rupanya si kera tadi tidak bosan untuk menyakiti si kura-kura. Akhirnya pergilah dia ke bawah sebuah pondok. Di situ ada yang namanya tempat bersembunyi. Bersembunyilah si kura-kura di situ. Semakin dipanggilnya si kura-kura, lalu kemudian si kura-kura menyahut, "Kura-kura, engkau di mana?" Si kura-kura menyahut tapi tidak nampak. Lalu pada akhirnya dia cari, si kura-kura tidak ketemu. Lalu rupanya ada lubang di situ. Lah dia masuk ke dalam lubang, rupanya ada sang ular yang menunggu si kera tadi. Akhirnya masuk dia ke lubang tadi, si ular menghantam daripada kera tadi. Akhirnya si kura-kura selamat, dan karena sabarnya Allah melawan, Allah memberikan bala dan azab kepada si kera tadi. Inilah bapak saudara-saudara, kalau kita mempertahankan ketaatan kita kepada Allah, sabar kita menghadapi berbagai macam ancaman hidup, maksiat-maksiat di hadapan kita, kita robah dengan sabar dan syukur kepada Allah, akan selamatlah kita. Inilah bapak saudara-saudara. Yang ketiga, sabar dalam musibah. Sabar dalam musibah ini sekarang sudah berbagai macam musibah yang datang. Kalau kita orang beriman mungkin namanya musibah, mungkin namanya ujian. Tapi kalau kita ada orang-orang yang kafir yang memang mereka tidak yakin kepada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, mereka menantang, ini namanya bala. Bagi kita orang-orang beriman sudah dinyatakan oleh Allah, alladzina iza asobatsu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang beriman itu apabila diuji oleh Allah musibah kematian, musibah penyakit, musibah kebakaran, ini musibah bapak saudara-saudara, akhirnya mereka serahkan kepada Allah. Pantas, sesungguhnya kami milik Allah, kami kembali kepada Allah, kami diciptakan oleh Allah, kami kembali kepada Allah. Ini ucapan orang-orang beriman bapak saudara-saudara. Oleh karena itu suatu ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, apa yang paling berat menghadapi ujian ini?" Adalah menghadapinya soal kematian. Kematian bapak saudara-saudara, siapapun pasti akan mati. Si raja kah dia, orang awam kah dia, pasti mati.
Lalu menghadapi orang beriman, menghadapi yang macam demikian, dia kembalikan kepada Allah. Kami ini milik Allah, kami kembali kepada Allah. Orang yang begitu, apa balasan oleh Allah beri? Kemenangan, sudah beruntun dalam kehidupannya. Yang terakhir Bapak saudara-saudara, sabar menghadapi nikmat. Nikmat mana lagi yang hari ini tidak muncul kepada kita? Sampai-sampai Al-Quran mengatakan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi, kata Allah. Nah, sampai dalam Al-Quran Ar-Rahman itu 32 kali Allah ungkapkan itu. Nikmat yang mana lagi yang kau dustakan itu? Bukankah nikmat diberikan oleh Allah kepada kita? Nikmat kemerdekaankah? Nikmat harta bendakah? Nikmat kesehatankah? Semuanya diberikan oleh Allah. Allah tidak minta balasan, cuman diminta oleh Allah, yaitu fasolli li rabbika wanhar, maka sholatlah kamu terhadap Tuhanmu dan berkorbanlah. Ini cuma yang diminta oleh Allah. Oleh karena itu Bapak saudara-saudara, hakikat sabar ini tidak ada yang kalah orang yang sabar. Tidak ada mengatakan habis sabar saya, tidak ada. Pokoknya target sabar tidak ada. Nah, orang yang muncul kesabarannya menang dia pasti. Lihat Al-Quran surah An-Nahl. Orang yang beriman itu sabar dalam menjalani hidup, menanglah dia dalam kehidupannya. Oleh karena itu, marilah kita tengok apa yang diungkapkan oleh Allah. Demi masa innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Demi masa sesungguhnya manusia dalam kemelut merugi kecuali orang-orang beriman, beramal soleh, berwasiat dengan yang benar dan selalu berwasiat dengan kesabaran. Di dalam kalimat itu adalah kata-kata sabar yang paling terakhir. Kenapa? Siapa yang sabar pasti Allah bersama dia. Innallaha ma'as sabirin. Bapak saudara-saudaraku pemirsa TV yang kita muliakan, oleh karena itu kesabaran harus ditanamkan sangat dalam hati nurani kita menghadapi berbagai macam hidup kita, berbagai macam gelombang-gelombang kehidupan kita. Karena kita yakin yang mengatur hidup ini hanya cuman Allah. Mengatur hidup ini cuman penguasa kehidupan kita. Nah, kalau begitu kita yakini insya Allah tidak akan pernah kita kalah dalam hidup ini. Tengoklah orang-orang sabar. Sahabat-sahabat Rasulullah sabar, menang. Para tabi'in menang. Nah, orang-orang ulama-ulama terkenal kalau dia sabar menang, Allah sudah jamin kemenangan. As-sabru diaun, kata Rasulullah, sabar itu pelita hidupmu. Nah, untuk penerang hidup kita sabar, makanya tidak pernah kalah kita, tidak pernah rugi kita. Kalau sabar kita dibenamkan, kita hunjamkan di dalam hati nurani kita, dan insya Allah orang yang tersebut akan menang menjalani hidup dan kehidupannya. Bapak saudara-saudara, kalau yang demikian berbagai macam kita tengok di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi, bahwasanya tidak pernah orang-orang yang dulunya kalau dia sabar pasti dia menang. Orang-orang dulunya kalau dia tidak sabar, tapi kemenangan tidak akan pernah dia peroleh dalam kehidupannya. Apakah itu secara ekonomi, apakah itu secara pendidikan, apakah itu secara hablum minan nas, apakah itu secara hablum minallah. Insya Allah kalau ini kita terapkan dalam hidup kita, yakin percayalah kemenangan sudah di hadapan kita. Tidak menang di dunia, akhirat menunggu kemenangan kita. Orang yang menang di akhirat, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Selamatlah kamu telah berbuat kebaikan dan tinggallah kekal selama-lamanya di dalam surga yang telah Allah janjikan tersebut. Saya rasa bapak-bapak saudara-saudaraku, mari sama-sama kita menjalani hidup dan kehidupan ini dengan berbagai macam aktivitas kita yang Allah berikan kepada kita. Sabar salah satu cara kita, karena itu sudah diungkapkan oleh Rasulullah, sabar adalah satu sifat yang dinamakan mahmudah, sifat yang sangat terpuji. Saya rasa itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan saya. Bila mana ada hal-hal yang tidak berkenan,
Mari sama-sama kita saling introspeksi diri kita. Mudah-mudahan Allah ridho dan berkahi perjalanan hidup kita dan masyarakat kita, negeri kita, Dumai yang kita cintai. Semoga menjadi Dumai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wabillahi taufik wal hidayah. Nasrun minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.